Sobat PPI Dunia, kembali lagi dalam program podcast PPI Dunia. Yeay! Bersama saya, Selva Zahra Mustahidah, yang bertugas sebagai host dalam podcast kali ini. Kalau 2 podcast yang lalu udah bahas tentang rasanya jadi ODP dan masa-masa belajar di rumah versi anak rantau, sekarang kita bakal ngomongin hal yang gak kalah asik. Apa tuh? Penasaran nggak? Nah, khusus nih di kali ini kita bakal ngebahas film maupun tontonan yang asyik dan tentunya bisa jadi referensi teman-teman di masa-masa pandemi ini. Oke, langsung aja yuk kita kenalan sama 2 narasumber kece kita. Yeay, tepuk tangan. Hai Kak Nahla, hai Kak Fatma. Hai. Boleh dong sapa dulu nih. Boleh sapa dulu Sobat PPI dengan memperkenalkan diri, asal PPI, dan saat ini sedang menempuh kuliahnya di mana nih Kak? Silakan dari Kak Fatma dulu. Halo Sobat PPI, semua dimanapun kalian berada, perkenalkan namaku Adenantara Astunia Fatma, biasa dipanggil Fatma. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di jurusan Environmental Management di University Malaya Malaysia dengan asal PPI Negara, PPI Malaysia. Wah, salam kenal Kak Fatma. Salam kenal Kakak. Salam kenal. Yang selanjutnya ini ada di sebelah saya, silakan Kak Nahla. Halo Sobat PPI, kenalkan nama aku Nahla. Aku sekarang berada di Mesir, sedang menempuh jenjang S1 di Fakultas Dirasat Islamiyah Walugha Arabia dengan jurusan Syariah Islamiyah, dan aku dari PPI Mesir. Yeay, salam kenal. Kamu kok jangan kenal diri sendiri sih? Salam kenal yang lainnya. Salam kenal Nahla, salam kenal Kak Fatma. Wah, asik banget ya. Wah, asik banget ya. BTW, Nahla dan Kak Fatma ini sedang di mana posisinya? Coba dari Kak Fatma dulu. Iya, jadi posisinya saat ini aku sedang berada di Indonesia karena kebetulan di Malaysia lagi sistem lockdown dan kemarin sudah balik ke Indonesia seperti itu. Dan sekarang kebetulan lagi bertugas menjadi relawan COVID-19 di Wisma Atlet Jakarta. Wah, keren. Stay safe Kak Fatma. Kalau Nahla juga kali. Kalau Nahla di mana? Kalau aku sekarang kebetulan sedang bersama host sendiri. Karena kebetulan berada di asrama yang sama dan di kamar yang sama pula. Akhirnya makanya kita ya memutuskan untuk record ini bareng-bareng berdua. Aduh, ini olahan. Oke, berarti Nahla lagi di Mesir ya? Di Mesir ya sekarang posisinya. Oke, alhamdulillah ya. Dimanapun kita berada, mau itu di Malaysia atau di Mesir, yang mana kita tuh beda benua, tapi semoga kita berdoa kepada Allah agar selalu mendapat perlindungan dan dijaga kesehatannya dari pandemi ini. Amin. Begitupun juga dengan Sobat PPI yang lain ya, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke main topiknya nih, aku pengen tanya, Kak Fatma, selama pandemi ini kegiatannya apa aja? Nah, jadi selama pandemi ini karena kebetulan di Malaysia itu sedang diadakan lockdown dan ini juga lockdownnya pun dari akhir April kemarin diperpanjang sampai di pertengahan Mei. Jadi dari kampus kemarin sampai akhir April belum ada kegiatan belajar mengajar sampai akhir April kemarin. Jadi diberlakukan lockdown mulai Maret. Hingga April kemarin belum ada kegiatan belajar mengajar dan baru ini nanti di pertengahan Mei baru dimulai kembali untuk kampus aku di memulai untuk pembelajaran online seperti itu. Dan kegiatannya selama pandemi ini baru di 2 minggu ini lagi jadi relawan ini baru mau hampir 2 minggu di relawan non medis untuk corona. Sebelumnya karena kemarin di lockdown udah belum bisa kembali ke Malaysia, jadi kemarin sempat mengisi waktu beberapa minggu untuk magang di Indonesia, di Jakarta lebih tepatnya seperti itu. Wow,
Tadi kalau aku dengar kakak jadi relawan di mana tuh kak? Relawan ini karena aku background-nya dari non-medis, jadi aku relawan non-medis di Wisma Atlet Jakarta di bagian logistik dan administrasi. Wah, Masya Allah. Stay safe ya Kak Fatma, hero kita nih. Iya, safe juga kalian. Siap Kak Fatma. Kemudian tadi kalau yang magang itu di mana Kak? Itu secara langsung atau kayak gimana tuh? Nah kemarin sempat udah masuk beberapa hari untuk langsung. Waktu itu kan di Indonesia belum lockdown ya. Namun lalu dilanjutin dengan online dan setelah itu ini aku pending karena kebetulan dapat tugas jadi relawan ini gitu. Magang. Kebetulan aku magang di kementerian di pemerintahan. Mantap. Keren. Stay produktif Kak Fatma. Stay produktif Nahla. Ya. Nah, kemudian kalau Nahla kegiatannya apa aja nih selama pandemi ini? Kalau aku sendiri, karena kebetulan aku tinggal di asrama, jadi setelah lockdown ini diterapkan, aku benar-benar kekunci di asrama kan, jadi benar-benar nggak bisa keluar sama sekali. Untuk ke supermarket pun itu kita susah. Ya ampun, udah kayak burung dalam sangkar gitu dong. Bener banget. Itu kayaknya bener banget ya perkataannya. Nah, kalau aku sendiri karena berkutat dengan udah di asrama aja gitu. Selain ya silaturahmi sama penghuni asrama, sama teman-teman pastinya. Terus lebih ngurus diri jadinya, ngurus kamar, terus lebih tertata aja. Hal-hal yang emang harus dikerjain biasanya yang kadang suka tertunda, terus lebih tepat waktunya karena emang ya udah kita ada di situ gitu kan, nggak kemana-mana. Mantap. Kalau aku sih kebetulannya nih itu stay produktif dan di luar ruangan itu keren banget sih. Jadi struggle-nya langsung kan menghadapi wabah. Nah kalau Nahla ini tipe pencari hikmah dan mendapatkan hikmah gitu deh Kak. Yap, betul sekali. Jadi self reflection gitu ya. Iya betul. Nah, oke, sekarang kita bakal masuk ke main topik discuss kita kali ini. Bicara soal film nih Kak, kayaknya nggak bakal cukup sih perjumpaan kita yang singkat ini untuk ngebahas abis dan tuntas tentang referensi film-film dari dua narasumber kece kita ini. Oke, kalau boleh tahu ya, kakak-kakak udah ngabisin film apa aja nih selama pandemi? Boleh dong dari Kak Fatma dulu. Nah, jadi selama pandemi ini lagi banyak sebenarnya nontonin drama Korea. Dong. Iya, dari drama dari aku pertama waktu itu bulan apa ya yang awal-awal mau corona gitu, itu juga sempat aku nonton drama tapi nonton drama Cina. Nonton drama Cina gitu, drama romance gitu, romance Cina gitu, iseng-iseng nonton gitu, terus dilanjutin drama Korea yang lagi hype banget di kalangan teman-teman kita, teman-teman cewek gitu. Judul dramanya itu Crash Landing on You. Bukan Crash Landing on Food ya, bukan Crash Landing on You. Ya, Crash Landing on You. Terus habis itu, nah sekarang ini lagi nonton juga ongoing The King's Eternal Monarch dan juga Hai Bye Mama. Terus kalau yang film sendiri lagi nggak banyak sih, cuman TV show juga lagi nggak banyak, tapi barusan juga nonton film yang sering dari kemarin diomongin sama orang-orang yang katanya tuh mirip-mirip virus corona gitu. Jadi film judulnya Pandemic. Gitu. Oke. Ini bahas filmnya ini nanti kita bakal bahas di sesi yang lain. Kita bakal ngulik soal film pandemi yang mirip sama keadaan kita. Nah, terus kalau Kak Nahla sendiri, udah nonton film apa aja nih selama masa-masa pandemi? Kalau aku, karena aku emang stan drama Korea banget orangnya. Jadi aku bener-bener ya dari awal sebelum lockdown pun pas ya virus corona baru di-up di Cina dan segala macam, itu aku emang udah punya beberapa playlist sendiri gitu untuk kedepannya untuk drama Korea. Nah, untuk sekarang ini karena di 2020 banyak drama-drama baru dan masih ongoing. Betul, masih hangat banget ya berarti. Masih hangat banget.
Aku ada beberapa sih yang aku lagi baru mau tonton sebenarnya, karena emang aku orangnya gak terlalu suka nonton drama yang lagi ongoing, karena aku orangnya tuh penasaran banget. Berarti sukanya nabung ya? Aku bener-bener suka nabung banget untuk drama yang lagi ongoing gitu. Oh ternyata nabung tuh prinsipnya nggak cuma uang ya, drama pun bisa ya? Iya, di sini? bisa kok dipakai. Bisa. Nah, BTW nih ya Kak Fatma kan di Indonesia. Nonton film apa? Kalau tayangan yang ada di TV biasanya apa gitu yang ditonton? Kalau kemarin itu sebenarnya sebelum pandemi ini ya, hampir deket-deket pandemi, karena kan aku lagi di Indonesia, dan di Indonesia sendiri juga waktu itu belum lockdown, masih ada, jadi sempat ikut nobar, ada film dari besutan sutradaranya Nicholas Saputra, jadi filmnya judulnya Film Semesta, karena kebetulan aku backgroundnya dari lingkungan, jadi aku waktu itu nonton Film Semesta, nonton film namanya film pendek gitu, namanya Film Semesta gitu. Kalau yang ada di TV malah jarang-jarang nonton TV sekarang. Iya sih Kak, emang benar juga sih. Ini kayaknya pusat kita tuh kalau nonton film, kalau gak YouTube, kita bakal download gak sih Kak? Bener gak? Betul-betul. Benar-benar. Iya, iya betul-betul. Bagus banget nih referensi film dari Kak Fatma dan Kak Nahla. Kalau dilihat-lihat mereka itu K-popers banget ya. Ahlul Korea gitu deh kayaknya. Coba dong Kak, ngomong sedikit bahasa Korea. Aduh, annyeonghaseyo gitu ya. Annyeonghaseyo ya. Nahla dong, Nahla. Jangan annyeonghaseyo lagi lah ya. Oke, aku bakal ini untuk perkenalan di awal ya. Boleh deh. Boleh. 안녕하세요. 저는 나hal라입니다. 반갑습니다. Cie. Mangap. Artinya senang bertemu dengan kalian. Oh, oke. Berarti ini emang beranak ini. Kayaknya kalian kalau tiba-tiba dapet tiket kejutan gitu ya ke Korea. Oh my god. Terus kalian. Oh my god. Banget kemarin itu, aduh, dari Malaysia itu ke Korea banget gitu. Apa Kak? Jadi kemarin dari tiket dari Malaysia Kuala Lumpur ke Korea itu murah banget. Ternyata ada pandemi. Ya ampun, kesempatan banget Kak. Kapan lagi coba ya? Korea murah. Ya mudah-mudahan. Ya udah, semoga setelah pandemi ini tiket tetap murah ya. Amin. Nah, kemudian ya Kak, tadi kalau kita udah bahas film, sekarang kita bakal bahas tentang YouTube. Nah, channel apa aja nih yang recommended sekaligus ada edukasi-edukasinya gitu deh. Untuk kita tetap bisa ngisi waktu luang dan tetap dapat ilmu. Coba dari Kak Nahla dulu dong. Kalau aku untuk YouTube, ya kalau untuk YouTube, aku emang karena aku K-popers kebetulan, kan. Jadi banyak channel-channel YouTube aku tuh yang berhubungan dengan K-pop, dari idolnya, terus drama-dramanya, bahkan TV show mereka gitu, reality show dan segala macamnya. Itu kalau untuk channel Indonesia sendiri, aku ngikutin Nancy Judge, serial-serialnya Neroris. Terus aku juga ngikutin K-popers orang Indonesia yang ya mungkin ya influencer K-popers lah ya jatuhnya. Terus sama untuk yang lainnya Jerome sih. Itu Jerome Pauline. Kalau dari yang Kak Nahla sebutin nih, konten edukasinya kira-kira di mana sih? Nesi ya, bener gak sih? Iya, kalau aku sih ngerasa dapet Nesi ya. Soalnya dia emang meski kontennya menyeramkan gitu, tapi semua yang dipaparkan tuh emang fakta pakai data gitu ya. Menurut aku sih edukasinya tuh dari segi selain emang data-datanya yang konkret, terus abis itu rapi data-datanya. Betul. Terus juga cara penyampaian berita yang apa ya, biar penonton tuh tertarik gitu. Iya benar-benar. Itu sih yang menurut aku edukasinya. Gimana sih caranya gitu. Pantesan nih, ini kayak udah pembawa berita gitu deh sekarang. Oke, kalau Kak Fatma gimana? Kakak udah nonton apa aja dan channel kesayangannya ada gak? Nah, kalau dari YouTube channel, biasa yang kalau untuk kita nambah-nambah wawasan gitu, ini sih lagi sering juga nonton TED, channelnya TED Talks itu. Terus setelah itu juga ada YouTuber yang aku suka itu, favorit salah satunya Gita Savitri Devi.
Itu juga Oke. banyak membahas tentang beberapa macam-macam topik yang saat ini Kayak masyarakat opini gitu sedang ya? terus juga ada lagi kalau yang channelnya Indonesia itu biasanya dari Hmm. Najwa Shihab, Narasi TV gitu. Kalau di situ Oh, lebih iya, ke iya. permasalahan yang ada di Indonesia ya gitu. Iya, betul-betul. Kakak juga ada di bidang BK ya, BK PPI Dunia kan? Oh ya, di PPIBK juga ini kita juga lagi sering ngadain webinar-webinar gitu. Binar apa nih, Kak? Nah, webinar salah satunya dari PPI-ku, dari deputiku, Deputi Pengembangan Bisnis, itu ada yang namanya forum bisnis. Jadi, barusan kemarin baru selesai, nanti 2 minggu lagi kita bakal ada lagi webinar forum bisnis. Jadi, Sobat PPI semua bisa juga stay tune di Instagramnya Wah, IG PPI Dunia, nanti buat wow. informasinya lebih lanjut, gitu. Kalau ininya, Kak, nama channelnya apa tuh? Nama channelnya PPI Dunia, PPI Dunia Channel. Wah, Heeh. ini edukatif banget ya, Kak, webinar-webinar ini. Pastinya selain Mm-mm. juga sangat memberikan manfaat secara langsung, atau gimana nih menurut Kakak? Iya, jadi dari webinar-webinar kebetulan PPI Dunia ini mengadain berbagai macam webinar ya, berbagai topik ya. Jadi kita banyak belajar dari narasumber-narasumber, ada dari dosen-dosen juga kan, terus juga Iya. dari pembicara-pembicara yang kita undang dan dari komisi-komisi yang ada di PPI Dunia juga yang mengadakan webinar. Jadi kita dapat ilmunya langsung dan alhamdulillahnya itu free gitu. Wow, betul, betul, betul. Kapan lagi ya, Kak, dapat ilmu gratis langsung dari Mm-mm. keren banget. Moderatornya juga gak kalah keren dan bidang BK-nya juga keren banget. Wah, hebat. Terima kasih. Coba ceritain dong di antara film yang paling kakak-kakak suka, satu di antaranya yang paling asik dan apa alasannya? Coba dari Kanaha dulu. Kalau aku apa ya? Sebenarnya banyak loh. Banyak, oke. Banyak. Tapi kalau untuk pilih satu yang Mhm. masih bener-bener berkesan banget di Kepala dan di kepala kenangan. gitu kan Dan kenangan, cie. Film dong dikenang nih. Film kenangan ya. Itu tuh Itaewon Class sih. Oh, Itaewon, iya, Itaewon iya. itu. Ya, aku juga nonton kemarin. Itu apa ya? Kenapa harus Itaewon Class? Itu bener-bener apa ya? Awalnya aku pikir karena genrenya ada komedinya gitu, Mhm. ya aku pikir nggak bakal seseru itu. Karena aku nonton awalnya karena si pemainnya emang ya aku suka gitu Iya, kan. siapa Park Seo-joon ya? Park Seo-joon Oke. gitu. Ya udah aku nonton lama, wah kok rating makin naik terus dia. Terus aku ya akhirnya aku ikutin sampai episode terakhir. Dan itu drama pertama kali yang aku tonton secara ongoing. Wow. Ya nggak ada nabung-nabungan. Saking penasarannya banget. Penasaran banget gitu aku dramanya. Itu Apa tadi Itaewon Class ya? Itaewon Class. Oke. Kayaknya tadi tuh Nahla kayak sempat kebingungan gitu antara beberapa drama. Boleh deh Iya. kita kasih dua opsi lain. Yang paling pertama berarti Itaewon Class. Iya, ya? Itaewon Oke. Class Yang itu. kedua, yang ketiga apa? Buat yang kedua itu ada ini sih genrenya itu lebih ke thriller ya. Oh gitu. Thriller itu Wow, bunuh-bunuhan, darah-darahan dong. enggak ya kalau darah-darah ya, tapi kalau bunuh-bunuhan enggak sih karena ini lebih ke profesinya dokter gitu. Wah, mantap, Gitu. mantap. Apa nih? Itu judulnya Dr. Romantic Teacher Kim. Wow. Dan itu dia ada 2 season. Ada yang pertama, ada yang kedua. Yang pertama keluarnya waktu itu 2017. Oke. Nah, untuk yang season kedua keluar baru kemarin 2019 akhir. Makanya kenapa aku tunggu-tunggu itu karena aku udah nonton yang season pertama. Jadi akhirnya dan pas tahu juga yang main siapa? Yang main enggak bukan Park Seo-joon lagi. Ini tuh ya perempuan itu Lee Sung Kyung, terus habis itu yang kalau cowoknya itu An Yosok. Oh, itu Yusuf ya, siapa? Ya Yusuf dah gitu ya. Yusuf susah banget ya. Yusuf. Oh, berarti tadi 2 drama tentang medical apa? Dokter romantik. Iya, dokter romantik itu lebih ke
profesi dokter tuh kayak apa gitu. Iya sih, emang keren banget sih kalau misalnya kita merhatiin drama Korea, mereka itu relate banget ya kadang sama kehidupan di dunia nyata gitu, kayak ceritain profesi gitu kan ya lah, dan Iya, betul banget. gimana kesusahannya gitu ya. Profesinya tuh kayak jelas nyata gitu kelihatannya. Bener-bener. Semoga nanti profesi kamu juga di drama ini ya. Oh jadi apa? Kalau kakak udah tadi film apa aja nih yang paling kakak suka dan kenapa alasannya? Nah, jadi kalau film nih ya, sebenarnya suka banget genre apapun gitu kan. Tapi baru-baru ini karena lagi penasaran banget sama virus corona ini, jadi nonton film tadi sempat aku singgung yaitu film Pandemic. Nah, jadi film ini tuh nggak eksplisit menjelaskan tentang virus corona, tapi di sini itu tim tenaga medis itu jadi garda terdepan dalam memerangi beberapa penyakit virus ini gitu kan. Jadi dia itu virusnya itu wabah virus ini tuh kayak menyebar cepat gitu di seluruh dunia dan kayak apa ya? Jadi ada juga di sini penyakitnya itu seperti influenza, dari influenza ada, dari Ebola juga ada gitu kan. Dan di sini tuh dikasih tahu gimana caranya memerangi flu tersebut gitu kan, dan menghindari satu kayak guidance kita untuk menghindari penyebaran virus itu gitu kan. Jadi jadi kayak di situ juga ditemuin kayak varian-varian flu, jadi kayak bener-bener ngegambarin corona saat ini gitu. Jadi kemarin sempat penasaran banget sama orang-orang kan ngomong. Jadi ada beberapa macam film gitu kan yang menceritakan tentang pandemi di masa corona saat ini gitu. Ada Pandemic, ada yang judulnya Pandemic, ada Contagion. Nah, salah satunya yang aku suka itu Pandemic karena baru juga rilis di Januari kemarin 2020. Waktu itu kan baru awal-awal corona ya di Cina gitu, jadi kayak baru beberapa ribu orang ya yang terjangkit virus itu di Cina gitu. Berarti Kak kalau dilihat sih relate banget ya keadaan kakak juga sebagai relawan dan genre film kakak yang kakak tonton gitu, bisa jadi pembelajaran gitu dari film itu ya Kak, bener? Bener banget. Terus juga selain itu juga karena memang lagi kondisinya lagi kayak gini gitu kan. Jadi kayak kemarin banyak juga yang ngomongin juga di Twitter juga banyak gitu. Wah, keren. Wah. Dua-duanya punya perspektif berbeda dalam memandang film dari segi kehidupan. Sebenarnya tadi mau ngomongin yang drama Korea, tapi coba yang film Pandemic ini gitu. Ya boleh. Ini bakal ngebahas juga nih Kak tentang sesi film itu. Tapi sebelumnya nih ya, kalau kakak-kakak tuh kan suka banget nih drama Korea. Nah, kalau boleh tahu nih, maraton udah berapa banyak drama? Hayo. Oh my god, banyak banget. Coba ketahuan nih kerjanya bahan mulu nonton film. Keceplosan nih. Fatma dong, udah ngabisin berapa nih maraton drama berapa kali? Oh, kalau maraton drama itu jadi dari awal-awal sempet waktu luang gitu, waktu awal-awal kemarin yang sebelum yang corona, sebelum menonton Pandemic ini, film Pandemic tadi, aku tuh sempet nonton drama Cina itu sekitar hampir 48 episode. Tapi episodenya itu, iya, jadi drama Cinanya itu tadi mereka itu udah selesai tayang kalau nggak salah ya. Jadi selesai tayang, jadi kayak tadi yang Nahla bilang nabung dulu. Tapi tadi kebetulan karena dramanya itu udah selesai, jadi aku nonton tuh dari episode 1 sampai 48. Terus setelah itu juga sekarang lagi nonton drama yang ongoing yang kemarin barusan selesai, kayak yang romance itu, Crash Landing on You gitu kan. Terus setelah itu juga sekarang yang lagi ongoing ada The King gitu. Nanti ada juga Hai Bagi Mama juga, itu yang bagus drama Korea gitu. Kalau boleh tahu tadi yang 48 episode itu ngabisin dalam waktu berapa lama tuh Kak? Dimakan habis? Dalam waktu kayaknya sekitar ada hampir sebulan deh kayaknya gitu. Berarti setiap hari 1-2 lah ya? Iya, 1-2 episode gitu. Mantap.
Coba-coba kalau Nahla, ayo. Kalau tadi kan Kak Fatma juga kita kegiatannya kebetulan masih ada mobilitas di luar dan juga ada relawan dan sebagainya. Artinya ya masih ada dong kegiatan di luar rumah gitu. Nah kalau Nahla ini tadi kita dengar dia lockdown nih katanya. Nah berarti kan dari gaya-gayanya nih dia udah lumayan banyak nih ngabisin drama. Ayo jujur udah berapa kali? Udah berapa banyak dulu deh maraton yang dihabisin drama? Jujur loh, jujur. Aku lupa sih karena nggak ngitungin ya. Oke. Aku nggak ngitungin. Kira-kira deh, kira-kira. Kira-kira. Mungkin jujur. 5 ke atas. Wah. 5 ke atas, menginjak 10 ke atas gak nih? Kayak ya, nggak tahu juga ya. Nah, Itu masih terus ongoing gitu kayaknya. Oke, kalau buat ini ngabisin waktunya berapa lama? Kalau ngabisin waktunya tergantung durasi sih. Kalau misalnya emang yang sejam, ya itu aku bisa, kalau misalnya dihitung sampai 16 episode itu, 2 minggu, 3 minggu lah. Lumayan lah ya. Ya mirip-mirip sih sama Kak Fatma. Iya, mirip-mirip kok sama Kak Fatma, kayaknya gitu kan. Terus kalau emang web series ya itu bisa sehari habis ya? Enggak sehari habis juga sih. Itu deh paling cepat. Web series berarti emang episode-nya juga lebih sedikit dong? Iya, episode lebih sedikit, durasi lebih sedikit gitu. Oke. Kemudian kita bakal bahas tentang genre film atau drama yang paling kakak sukai. Kalau Kak Fatma apa nih? Kalau aku apa ya, genre film semuanya sebenarnya suka gitu kan. Jadi kalau sejauh ini romance sih suka, romance karena nonton drama Korea. Terus science fantasi senang, Avenger juga senang, Hunger Games juga, terus juga science nature kayak dokumenter juga senang. Nah salah satunya film tadi yang sempat aku sebutin, film Indonesia yang yaitu disutradari sama Nicholas Saputra yang main di AADC, pasti Sobat PPI semuanya pada tahu nih. Jadi dia bikin film namanya Film Semesta. Jadi di film ini tuh bagus banget. Film ini tuh bercerita tentang kita harus peduli dengan lingkungan. Jadi ada 7 provinsi di Indonesia yang bergerak untuk memelankan dampak perubahan iklim gitu. Jadi merawat alam masing-masing dengan agama dan kepercayaan serta budaya gitu. Keren. Tapi emang sih Kak Fatma nih kayak dominan romantik ya. Romance gitu deh. Suka. Kalau Nahla apa nih? Ongoing banget ini drama-drama Korea gitu. Kalau Nahla? Kalau aku sebenarnya semua genre juga aku tonton kalau misalnya cast-nya mendukung gitu. Nah, tapi kalau untuk lebih ke genre spesifik aku suka yang thriller, action, terus lebih ke science gitu. Oh iya. Itu dokumenter juga suka gitu. Ya mirip lah ya sama Kak Fatma. Ya, gitu. Apa karena kalian K-popers ya? Jadi mirip gitu di suaranya. Kalau aku sih lebih ke action ya sama romance ya. Ya kok sama ya? Sama juga tuh. Nah, kemudian nih ya, kalau tadi kan Kak Fatma juga udah sempat nuturin tentang film yang relate banget keadaannya sama pandemi yang saat ini kita alami. Nah, kita juga udah dengar pandangan Kak Fatma tentang gimana gitu perasaan dia ketika nonton film itu. Nah, kalau Nahla sendiri, kalau dari Nahla, tentang film yang relate sama pandemi ini, apa aja yang udah kamu tahu? Kalau kemarin aku pas setelah ada pandemi ini, ada yang ke-up lagi, film Korea sih ini kalau ini. Oh gitu, baru tahu nih aku yang Korea. Apa nih judulnya? Judulnya The Flu, Kanki. Ini The Flu, dia rilisnya tuh 2013. Oh, udah lama dong? Iya, sebenarnya udah lama, tapi pandemi corona ini kayak ke-up lagi gitu loh, filmnya. Nah, itu tuh hampir sama kalau misalnya udah ada yang pernah nonton Contagion itu. Itu hampir sama. Contagion, hampir sama itu. Tapi kalau The Flu ini lebih spesifik kalau dia cerita soal flu burung. Oh gitu. Jadi awal mula pertama kali flu burung masuk ke Korea tuh kayak apa? Kan hampir sama ya dari penyebarannya, terus juga ya hewan gitu kan. Iya benar-benar. Nah itu pas setelah pokoknya di ending filmnya ternyata ya udah ketahuan itu namanya flu burung gitu. Oh. Ceritanya kayak awal-awal sebelum adanya flu burung, sebelum orang-orang tahu flu burung itu gimana sih? Nah itu kayak mereka
hampir sama dari yang penyebarannya di bus yang Wow. kayak gitu, terus ke anak Wah, kecil heeh. di kayak di stasiun-stasiun Iya, kelihatan kayak gitu. Wah, Terus abis penegakan itu banget sih. nyari obatnya, terus yang dimana orang-orang pada panik tiba-tiba karena banyak yang ada yang pingsan di jalan bahkan Iya, kayak iya, gitu bener-bener. karena saking batuk-batuknya sampai yang parah banget gitu, ada yang sampai pingsan di jalan terus dibawa ke UGD sampai rame gitu. Terus karena keluar ada warning soal virus baru ceritanya gitu kan, di Oke. situ tulisannya Mhm. virus. Langsung yang lain pada panik, ya udah Wah. langsung yang ceritanya di situ panik buying, Iya, supermarket semuanya habis, yang kayak gitu. Wah, kalau dipikir-pikir tuh film-film kayak gitu tuh emang bikin kita gimana ya, ser-seran. Aduh, ser-seran Iya, tuh kayak iya. deg-degan, takut. Mhm. Dan kebetulannya, ya Allah, memang saat ini kita sedang ditakdirkan menghadapi pandemi ini. Nah, kalau kakak-kakak sendiri nih ya, yang udah nonton film-film dengan genre pandemi seperti yang tadi pandemik, yang The Flu. The Flu dan sebagainya, kakak sendiri nih ya selama nonton film nge-imagine gak sih tentang film itu yang saat ini kebetulan lagi relate coba sama kehidupan kita? Apa tuh yang kalian pikirin saat nonton film itu? Pastinya kayak mikirin misalnya nih ya jodoh aku nanti gimana gitu kan. Ketika masa ini atau aku menikah gak ya? Kan ada aja tuh kadang yang mikirin kayak gitu. Nah, coba kalau dari kakak kayak gimana? Nah, kalau dari aku, karena nonton film itu tadi, film pandemik ini tadi, dan tiba-tiba kemarin tuh juga barusan ngomong, pada denger di media sosial pun juga pada heboh tentang Bill Gates itu tahun 2013 atau 2011 ya, atau 2015 aku lupa gitu. Jadi beliau itu udah bilang kalau misalnya bakal ada pandemi di masa depan gitu, bakal ada wabah gitu kan. Jadi kayak orang-orang mungkin pada mengkaitin ini beneran corona itu konspirasi atau seperti apa gitu kan. Jadi jadi benar-benar nggak kepikiran sama sekali gitu kan kalau misalnya ada wabah ini, dan pas nonton film itu kayak oh berarti ini apa namanya penelitian semakin berkembang, virus juga semakin berkembang di tengah kayak apa namanya yang sekarang ini kan teknologi juga semakin maju dan segala macam gitu. Jadi kayak apa ya, nggak terduga gitu, apa nggak kepikiran. Jadi kayak mungkin di masa mendatang kayak ini kan juga corona juga termasuk krisis juga ya gitu, mungkin di berbagai sektor ekonomi atau apa gitu. Jadi kayak sama sekali apa ya, bener-bener kaget, dan sampai sekarang pun masih kayak masih bener-bener ya berusaha kegiatan dengan kenyataan yang harus terus diterima. bener banget. Oh iya sih, benar Kak, benar banget, setuju banget. Nah, kalau dari Nahla nih gimana nih? Kalau aku setelah nonton film-film yang ceritanya berkaitan dengan virus-virus dan wabah, itu tuh imagine apa sih nggak sampai ini sih. Future life gitu nggak kepikiran? Enggak sih, nggak sampai kayak nanti aku nikah enggak ya, apa aku gimana ya, enggak sih, nggak sampai kayak gitu. Itu juga bukan aku ya, aku cuma nyontohin loh. Kalau aku lebih karena aku kebetulan di lockdown, terus abis itu kayak aku nggak tahu situasinya tuh kayak apa sih di luar sana gitu. Aku jadi lebih kayak ngebayangin orang tua gimana gitu yang masih, ya kan aku juga nggak tahu nih zona merah apa sih Jakarta gitu kan. Oh, Nahla di Jakarta juga ya? Iya, aku tinggal di Jakarta, orang tua segala macem. Ya Allah, iya. Jadi aku ingin sih, ya ampun. Terus kalau misalnya kayak kalau di film kan dikasih tahu itu apa cara penularannya kayak gimana, itu kayak aduh kok kayaknya riskan banget gitu kalau sama orang di rumah gitu. Paham. Itu gimana ya, berarti kalau Nahla tuh lebih ke khawatir, dan khawatirnya itu juga bingung gitu ya, karena kita tuh posisinya karena aku juga nggak bisa apa-apa kan. Iya, betul-betul kayak ya Allah, doa aja gak sih? Iya gitu. Dan kalau Kak Fatma tadi lebih ke apa ya, masih shock antara keadaan yang sudah benar-benar kenyataan hidup yang memang sudah terjadi gitu ya. Wah, kita dapat banyak pelajaran sih ini dari film dan dari pemaparan si kakak-kakak kita ini. Memang benar banget sih, saat ini pandemi ini bikin kita tuh kayak makin sadar tentang kehidupan tuh memang bergerak sangat cepat dan unpredictable banget gitu. Sesuatu yang ada di hadapan kita bisa jadi bikin kita shock, dan bahkan kita tuh gak tahu gitu ini tuh beneran gak sih terjadi ya. Kemarin kayak perasaan baru
Dan ternyata udah di Jakarta dong gitu, kayak serem banget. Apalagi habis nonton film itu kan. Iya, wah. Makin Iya, makin. Nah, oke, terakhir nih. Tadi kan Kak Fatma maupun Kak Nahla udah nyebutin tentang film-film yang recommended ditambah drama-drama yang wow, banyak banget gitu di episode ya kan. Nah, kemudian aku pengen nanya nih, di mana tempat kalian download film itu? Dan gimana tuh cara kalian downloadnya? Terus kasih tips dong biar kuota kita irit. Nah, kita mulai dari Nahla dulu ya, coba. Kalau aku sendiri, itu aku beberapa kali ada pakai aplikasi ya. Itu tuh ada ya kayak yang kita tahu aja, aplikasi yang biasa buat nonton film tuh ada Netflix lah salah satunya. Iya, betul-betul. Itu terus kalau untuk drama Korea tersendiri aku pakai View Indonesia. Pakai V ya? Iya, pakai V. Terus abis itu aku juga pakai drakor.id. Nah, kalau View itu dia downloadnya dia nggak masuk nggak masuk ke internal storage gitu. Jadi gitu. Kayak masuk ke downloadan aplikasinya. Kayak YouTube offline dong? Iya, bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau drakor.id, ya downloadannya masuk ke internal storage. Jadi kita ya nonton sambil ngehemat baterai juga sih, gitu kan. Oh iya, karena aplikasinya nggak perlu dibuka. Iya, nggak perlu dibuka gitu. Jadi udah masuk, bisa nonton di laptop, bisa dipindahin deh, pokoknya kemana-mana kan. Betul. Nah, kalau untuk di web sendiri, di website, itu ada yang paling sering aku pakai tuh ada tiga web ya. Iya, Kakak Nahla sebutinnya harus secara perlahan karena mau kita catat. Oke, berarti Sobat TPI ini kayaknya harus nyiapin pensil dan kertasnya ya buat nyatet websitenya. Karena website ini kayaknya paling efisien sih menurut aku. Coba-coba apa aja? Nah, yang pertama tuh ada narasika.cc. Narasika. Terus abis itu ada Drakor Indo. Oke. Ada juga ini Dramaku. Nah, itu sih yang sering aku pakai. Oke. Noted. Nih udah aku catat nih. Kalau Kak Fatma apa aja? Nah, jadi kalau aku sebenarnya kalau untuk sekarang ini untuk download film atau film atau drama itu enggak, jadi lebih ke nonton langsung di website atau nonton langsung di apps-nya. Nah, salah satunya itu pasti tadi Netflix itu, terus View juga. Terus setelah itu ini aku ada nonton kalau yang ini sih agak ini ya apa namanya agak-agak ilegal dikit mungkin ya. Ada namanya Movie Gaga. Apa? Namanya apa? Movie Gaga. Sensor gak ya? Moviegaga.to. Terus setelah itu kalau yang drama itu ada My Asian TV gitu. Terus ada apps juga namanya Viki. Apps-nya namanya Viki gitu. Oke. Berarti tadi yang My Asian drama itu drama Korea dan drama Cina atau gimana, Kak? My Asian TV. My Asian TV itu drama Korea. Oh, drama Korea. Kalau aku nonton drama Cina namanya di Viki, ada namanya Rakuten Viki gitu. Oke. Bagus banget sih ini yang suka drama dan suka banget film-film bisa banget ya. Kita nanti coba buka aplikasinya atau kalau enggak minimal di-download lewat website yang tadi udah disebutin kakak. Nah, sebelumnya juga aku kayak pernah dapat gitu sih tips dari Google kalau bukan dari YouTube tentang kalau kita mau nonton film apapun kita kayak bisa gitu ngedownload. Tapi keyword di depan ketikannya itu ketika kita buka Google tuh pencet drive https://drive dan terus ditulis nama dramanya atau film apapun itu terus .com. Nah, nanti itu keluar gitu Kak filmnya. Tapi kalau misalnya yang lebih pasnya gimana, coba nanti kita bisa buka langsung lewat Google. Jadi tadi selain website yang disebutin dan kayaknya banyak sih ya tips-tips lain buat kita download drama biar irit dan hemat kuota. Nah, ini terakhir banget sih. Wah, sedih sih sebenarnya. Aku masih pengen banyak dengerin karena seru banget sih emang ngomongin film tuh kayak nggak ada habisnya. Iya, bener banget. Enggak. Nah, ini yang soal kakak-kakak tuh tadi banyak banget ya dan nyebutin film-film. Nah, aku pengen banget denger di antara film-film yang udah kakak-kakak tonton, adakah quote yang bagus banget buat inspired lah pastinya buat teman-teman pendengar sekaligus memacu semangat hidup kakak-kakak juga nih. Nah, coba tolong disebutin pakai bahasanya dan kemudian terjemahannya dan kenapa gitu.
pesan itu yang paling teringat? Coba dari Kak Fatma dulu. Jadi kalau film, kebetulan film yang aku tonton ini yang film Indonesia ya, yang film Semesta tadi aku ada quote bagus dari cuplikan film itu. Oke. Jadi ini dari perempuan gitu di seorang ibu-ibu yang ada di Papua Barat. Jadi kita sebagai perempuan jangan kita ketinggian, kita juga bisa melakukan sesuatu gitu. Wow, gimana Kak kita? Maksudnya kita perempuan jangan kita ketinggalan karena kita juga bisa melakukan sesuatu gitu. Mantap. Boleh dong Kak jabarin nih kenapa quote ini bisa berkesan banget? Nah, jadi karena di film ini itu berkisah tentang bagaimana kita untuk memelankan perubahan iklim gitu, dan di sini tuh ibu ini tuh di sana dia kepala kelompok wanita gereja lokal di sana. Jadi di sana para ibu-ibu ini, para ibu yang dari Papua Barat ini, dia itu membantu memerankan perubahan iklim itu dengan aksi-aksi mereka. Jadi mereka mengajak encourage lah para ibu-ibu yang ada di Papua Barat yang belum mengerti apa itu tentang perubahan iklim dan lain hal dan lain sebagainya tentang kerusakan alam. Jadi mereka bahu-membahu sama-sama Ingatkan, mengedukasi masyarakat untuk bahwa kita perempuan dan kita juga nggak ketinggalan dari masyarakat lainnya gitu, meskipun berada di Papua Barat seperti itu. Wah, iya keren banget. Keren. Kalau tadi Kak Fatma bahasa Indonesia, Nahla tuh bahasa Korea dong. Di Korea nggak apa-apa kok. Aduh, aku sebenarnya udah nggak, aku lupa bahasa Koreanya apa waktu dia ngomong. Didekati. Maksudnya dimiripin sekiranya apa? Coba di bahasa Inggrisnya dulu deh apa? Translate-nya apa dulu? Apa sih? Ini tuh kayak ada satu screen time itu dimana ya pemeran utamanya bilang apa sih hal tersulit bagi kamu gitu kan. Tunggu, ini film apa? Ini drama yang tentang dokter yang tadi aku sebutin yang kedua itu. Pokoknya di sini sih aku ngena banget karena jawabannya kayak relate gitu sama akunya. Jadi quotes-nya tuh apa nih? Penasaran banget nih aku. Hal tersulit di dunia ini adalah mengatasi diri sendiri. Itu sih. Itu tuh dari kayak mengatasi ketakutan, prasangka, terus kebiasaan buruk, perasaan, kegagalan, kayak kesulitan, kebencian. Itu sih yang paling tersulit gitu adalah, itu kan semua ada di diri sendiri juga. Itu jadi makanya kenapa agak relate dan berbekas gitu. Banget gitu ya. Iya, jadi ngena banget gitu langsung quotes-nya. Iya, deep banget sih emang. Wah, apa tadi Kak? Ulang dong. Hal tersulit di dunia ini adalah mengatasi diri sendiri. Wow. Bahasain Korea, bodoh. Iya, apaan ya? Ini sekarang juga deh. Apa ya kalau ngarang? Ngarang aja nggak apa-apa. Kehidupan, hal tersulit tuh. Onse sang soge. Onsen sang soge, terus apalagi nggak tahu, banget deh, skip. Mayan ya. Nanti pokoknya Sobat TPI Dunia ya lihat aja deh nanti ya. Banyak. Oke. Wow, makasih banget. Ini wah seru banget sih ngulik kita sore waktu Kairo dan malam ya Kak waktu Indonesia kan Kak Fatma? Iya, malam waktu Indonesia. Iya, udah jam berapa Kak? 9 ya? Jam 9, di sini jam 9. Ya betul, udah jam 9 dan di sini baru jam 4. Sebenarnya tadi kita tuh memulai record dengan perasaan lapar ya Kak. Yeah. Tapi sumpah sih aku terhanyut banget sih sama topik kita yang wow, so cozy gitu deh. Kayak seru banget. Kak Fatma nonton film apa aja dan Nahla juga lihat film apa aja. Ya, seru banget sih karena juga kita di masa-masa pandemi ini kan banyak banget ya sebenarnya kayak seminar-seminar online atau course yang lainnya, tapi kita juga bisa kok nikmatin waktu dengan cara yang tetap asik, modern nih, asik dan ya tetap edukatif gitu. Yep.
Dan salah satunya ini kita bisa nonton film-film. Dan tadi kita juga udah dengerin nih teman-teman review dari Kak Fatma maupun Kak Nahla. Nah, oke, itu dia siaran kita yang bertemakan tentang film apa aja sih udah kamu tonton. Nah, sebelumnya aku juga ucapkan terima kasih kepada Kak Fatma. Makasih Kak Fatma. Terima kasih Kak Selsa. Ya, dan Kak Nahla juga. Terima kasih Kak Nala. Ini sama-sama juga. Pokoknya makasih banget untuk kakak berdua ini yang kece super duper gitu deh dramanya. Kalau kehidupannya juga keren. Dan atas tadi pengalamannya, waktunya, makasih banget. Dan semoga kita bisa ketemu langsung ya Kak Fatma. Yeay. Amin. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa bertemu, kita kopdar nanti. Amin ya Allah, Amin, amin. amin. Sama-sama di Jakarta lagi kan sama Nahla. Iya. Amin ya Allah, semoga kita bisa ketemu. Dan aku sendiri juga selalu berdoa kepada tenaga medis di Indonesia maupun orang-orang yang berada di garda terdepan, kayak contohnya Kak Fatma nih yang kebetulan jadi volunteer, itu keren banget. Dan aku berdoa kepada teman-teman yang lain juga, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, psikis kita juga baik-baik saja, dan pandemi ini bisa ngejadiin kita tuh jadi pribadi yang lebih baik setelahnya. Amin. Amin. Nah, itu dia pemaparan terakhir dari aku sebagai host di sini, Salsa Zahra Mustahida. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah.